Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 6 tema ke-8 yaitu bumiku. Kita tahu dari gambar itu bisa kalian lihat ya, aktivitas yang kita lakukan di bumi ini beraneka rupa. Kita berpijak, kita menikmati hidup semuanya di bumi ini. Lalu, seperti apa sih sebenarnya bumi itu dibanding dengan planet-planet yang lainnya di alam semesta ini? Mari ikuti pembelajaran berikut ini. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah mengenai bumi, yaitu planet yang kita huni. Yang kedua, kita akan belajar mengenai gerakan bumi, yaitu rotasi serta revolusi. Yang terakhir, kita akan belajar mengenai akibat dari rotasi bumi. Bumi yang kita huni, kita tahu bentuknya adalah bulat pepat yang menggembung pada bagian khatulistiwa. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh manusia dari 8 planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Bumi memiliki keistimewaan yaitu memiliki kandungan oksigen dan air atau H2O yang memungkinkan makhluk hidup baik hewan, tumbuhan maupun manusia dapat hidup pada planet ini. Yang ketiga, Bumi memiliki satu satelit alam yaitu bulan. Namun, banyak sekali satelit buatan yang dibuat oleh beberapa negara untuk beberapa kepentingan, misalnya untuk kebutuhan komunikasi maupun untuk pemantauan cuaca serta pemantauan titik api pada hutan-hutan tropis. Coba perhatikan, kalian sudah pernah melihat mengenai sketsa globe, itu merupakan sketsa dari bumi. Di situ ada 2 garis yang melintang dengan garis yang membujur. Daerah yang diberi warna merah itu adalah daerah kutub. Yang bagian atas adalah kutub utara, sedangkan di bagian bawah adalah kutub selatan. Di situ ada 3 garis yang dibuat yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Itu adalah garis bujur. Sedangkan garis yang membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu adalah garis lintang. Apakah garis itu ada? Sebenarnya tidak ada. Garis itu merupakan garis khayal. Kalau garis lintang, kalian bisa bedakan, merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara melintang atau horizontal. Jadi, melingkari permukaan bumi sehingga ada bagian utara dan bagian selatan. Di situ ada garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis lintang 0 derajat yang melewati salah satu kota di Indonesia yaitu kota Pontianak. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang melingkari bumi secara membujur atau vertikal. Garis bujur 0 derajat itu melintasi kota di London. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Kamu juga harus tahu bahwa garis lintang ini digunakan untuk menentukan iklim, yaitu negara itu termasuk dalam iklim tropis, sedang atau subtropis. Indonesia terletak di antara lintang selatan sehingga melewati 0 derajat sehingga beriklim tropis. Garis lintang 0 derajat merupakan garis khatulistiwa yang melewati kota Pontianak di Indonesia. Sedangkan garis bujur digunakan untuk menentukan zona waktu di beberapa negara. Patokannya adalah garis bujur 0 derajat. Garis bujur melewati kota Greenwich itu bujur 0 derajat. Di London digunakan sebagai penentu waktu. Kita tinggal di Jakarta, kita selisihnya waktu dengan di London, di Greenwich adalah 7, sehingga Jakarta waktu di Greenwich ditambah dengan 7 jam. Bumi berputar membentuk sudut 360 derajat, itu satu putaran, sehingga waktu yang diperlukan itu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Dalam sains 1 hari 1 malam itu 24 jam. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian menyebut 1 hari itu hanya 12 jam ya, bukan 24 jam. 24 jam itu kalau 1 hari 1 malam. Sehingga
Setiap ada perbedaan 15 derajat letak suatu tempat berdasarkan garis bujur akan memiliki selisih 1 jam. Oke, gerakan bumi. Gerakan bumi ada dua, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi merupakan gerakan bumi atau perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Sedangkan revolusi adalah perputaran bumi atau gerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Jadi, dua gerakan ini dilakukan sekaligus ya. Perhatikan, rotasi bumi. Rotasi bumi memiliki sudut kemiringan 23,5 derajat sebenarnya ya. Di situ tertulis 23,4 karena ada pembulatan. Oke, arahnya dari mana? Dari barat ke timur. Kemudian waktunya 24 jam atau 1 hari 1 malam. Kenapa arah perputaran bumi ini berbeda dengan kenampakan matahari? Nah, ini nanti akan kita jelaskan pada gerak semu harian matahari. Oke, perhatikan lagi ketika kalian melihat di sini, bumi berputar pada porosnya sekaligus mengelilingi matahari, sehingga ada bagian yang terkena cahaya matahari dan ada bagian yang tidak terkena cahaya matahari. Bagian yang terkena cahaya matahari inilah yang mengalami waktu siang hari, sedangkan yang membelakangi matahari tidak memperoleh cahaya matahari mengalami waktu malam. Akibat dari rotasi bumi, yang pertama tadi terjadinya siang dan malam. Bagian yang menghadap matahari mengalami siang hari, sedangkan bagian yang membelakangi mengalami malam hari. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu karena ada tadi berdasarkan garis bujur. Sehingga seringkali anak-anak menyaksikan pertandingan bola di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat, itu terjadinya siang hari, tetapi kalian melihatnya pada dini hari ya, atau malam hari, karena ada perbedaan waktu. Di Indonesia pun nanti kita akan lihat ada perbedaan waktu meskipun terletak di satu negara. Yang ketiga, adanya terjadinya gerak semu harian matahari yang tadi saya katakan. Bumi berputar dari barat ke arah timur, namun matahari nampaknya terbit dari timur tenggelam di barat. Itulah yang dikatakan sebagai gerak semu harian matahari. Matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Yang keempat, adanya pembelokan arah angin di daerah khatulistiwa, karena di daerah khatulistiwa itu menggembung ya. Bumi itu tepat di bagian kutub dan menggembung pada bagian khatulistiwa. Oke, perhatikan pembagian waktu di Indonesia berikut ini. Oke, Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Karena kita terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Jadi kita dibagi menjadi 3 zona waktu. Bagian kuning itu waktu Indonesia Barat, bagian yang berwarna hijau itu waktu Indonesia Tengah, dan bagian yang berwarna biru itu adalah waktu Indonesia Timur. Di situ tertulisnya salah ya, WIB semua, padahal itu yang kuning WIB, yang hijau WIT, dan yang biru adalah WIT, waktu Indonesia Timur. Kita lihat penjelasannya. WIB itu waktu Indonesia Barat itu mencakup wilayah Sumatera, Jawa seluruhnya, dan Kalimantan hanya sebagian, yaitu Kalimantan Barat atau Kalbar dan Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk WITA atau waktu Indonesia Tengah adalah Bali, kemudian Sulawesi seluruhnya, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk waktu Indonesia Timur adalah wilayah Maluku dan Papua. Dari ketiga wilayah ini yang paling cepat adalah waktu Indonesia Timur. Setiap daerah antara WIB, WITA, dan WIT itu selisihnya 1 jam. Itu terlihat jelas di situ. Ketika di waktu Indonesia Barat jam 9, maka di WITA jam 10.
karena selisihnya 1 jam ya. Semakin ke timur dia semakin cepat. Sehingga di Papua jam 11. Kalau di Papua jam 10 malam, maka di Bali jam 9 malam. Sedangkan di Jakarta masih jam 8 malam. Oke, demikian tadi pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa.